Dari masing-masing pembicara ini kan background-nya berbeda-beda nih, kayak misalnya Qatar itu dari Tofi dari Emergency, Parade dari Social Bus, di mana itu untuk menyewa influencer dan sebagainya. Terus Pak Dika juga dari Berita Satu. Nah, dengan background berbeda-beda ini, kira-kira teknik SEO apa yang paling sering digunakan atau istilahnya paling ampuh yang digunakan oleh masing-masing pembicara? Nah, kita boleh mulai dari Qatar. Wah, jangan. Kalau dibilang paling ampuh, sebenarnya tiap anak SEO tuh punya caranya masing-masing. Cuman kalau gue saranin ikutin struktur dari awal aja dulu. Kayak set audit yang pertama, lu cek dulu website lu Google Search friendly apa enggak. Terus minimal udah tahu website lu tuh mobile friendly dulu. Soalnya Google kan sekarang yang crawlingnya itu lebih ke yang smartphone. Terus yang kedua itu SEO non-text, lu cek dulu updatean sama elemen-elemen SEO lu udah tersedia belum di website lu, kayak hazard, kayak heading, title, meta description segala macam udah tersedia belum di website lu. Terus yang ketiga, gue nggak tahu kayak Dika masih pakai sih. masih nge-backlink. Jujur gue udah jarang banget nge-backlink, tapi emang nge-backlink biasanya pakai influencer ke Parade. Jadi promo. Gue belum, kalau Office gue dulu emang sempet ngerjain backlink untuk yang forum, komen. Tapi sebenarnya itu juga lumayan ngebantu sih buat nge-up website lo. Itu aja sih. Yang penting ikutin struktur aja, set audit, set SEO on page, off page. Terus ya nanti yang lain bisa lo ikutin, kayak misalnya ada Google update skema atau update apa yang bisa lo nge-push SEO lo, yang apa. Oke. Terima kasih Kak Tara. Oke, next. Kalau dari Parade gimana Pak? Kalau dari Social Bus, kita mungkin banyak kan on page-nya ya. Jadi mungkin kalau kayak backlink dan lain-lain, kita nggak terlalu heavy di sana. Jadi kalau on page-nya ya basic-basicnya ya title, description, sitemap, tadi mobile page friendly, kita responsif. Terus mungkin yang salah satu yang juga kita cukup heavy adalah setiap bikin kategori pages. Jadi dengan bertambahnya jumlah talent di Socialbus, mungkin sedikit konteks, Socialbus ini marketplace bukan hanya influencer aja, tapi ada berbagai jasa kreatif lainnya kayak misalnya makeup artist, model, MC, apalagi musisi, fotografer dan lain-lain. Jadi semakin banyak jumlah talent yang ada di masing-masing kota, kita bikin kategori pagesnya. Jadi misalnya makeup artist di Palembang, nah itu udah di halaman 1. Misalnya influencer di Medan, itu ada 2 di halaman 1. Kayak gitu, dan kita bahkan per kategori pages kita juga coba title dan description yang berbeda, masuk juga tuh dua-duanya, gitu. Padahal isinya sama aja gitu. Jadi sebenarnya untuk menguasai halaman 1 ya bisa salah satunya teknik itu, page title dan description-nya sama, beda tapi isinya sama, ya kita udah buktikan juga. Itu sih mostly on page, dan semakin banyak konten yang kita ada ya, jumlah talent itu kita ini juga SEO-in juga kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak Rade. Nah, kalau dari Pak Dika kira-kira gimana Pak? Nah, kalau dari saya ini panjang kali lebar nih. Dibandingkan Mas Tara sama Mas Rade. Pertanyaannya kenapa panjang kali lebar? Karena kalau di media itu pertama keyword dan isu tidak bisa ditebak, gitu. Lagi enak-enak ngoptimasi, tiba-tiba artis A meninggal. Mau gimana lah ya? Mau langsung. Udah lagi meninggal, tiba-tiba ada banjir, gempa bumi dan segala macamnya, gitu. Jadi nggak bisa ditebak. Nah, kalau bicara optimasi, biasanya kalau kita media itu udah punya plan. Mekanismenya kayak gini, kayak SEO spesialis datang pagi, ngumpul dengan semua retail, kita sharing session, gitu. Kayak misalkan kanal news hari ini isunya apa, bisnis isunya apa, showbiz apa, travel apa, bola apa, dan segala macamnya. Begitu mereka info, dari saya langsung turun tuh ke tim.
bilang, lu optimasi A, B, C, D, E, F, G. Oke. Nah, itu buat yang breaking news, bukan yang sales. Kalau yang sales itu contohnya kayak lu ketik ibu hamil misalkan page 1 itu muncul. Nah, kalau begitu udah muncul page 1, lu bisa ketok semua brand susu yang ada di Indonesia. Minimal bisa bikin sentimen positif. Gitu. Nah, pernah aku juga kerjasama dengan beberapa influencer itu buat memfilarkan. Kayak misalkan, lagi ada diskon nih, gitu. Misalkan bulan Februari ada tanggal 30 gitu. Walaupun nggak ada. Nah, jadi di-share kemana-mana, terus kita optimasi, dapat 1. Nah, biasanya tuh buzzer-buzzer kita langsung bilang, bohong nih, di PS1-nya Google aja bilang begini. Jadi fungsi sosial media itu buat menggiring opini. Gitu. Nah, jadi kalau bicara optimasinya gimana, media itu banyak banget, baik yang breaking news maupun investasi. Gitu sih. Ya, terima kasih Pak Dika. Nah, kan masih banyak banget nih yang penasaran nih, apalagi penonton kita nih kan banyak banget juga pemula. Nah, pertanyaan berikut itu kira-kira ada nggak sih kayak saran atau hal awal yang harus dilakukan untuk para pemula SEO, yang kira-kira apa sih step awal yang harus dilakukan atau yang diperhatikan seperti itu? Nah, kita bisa mulai dari Katara, gimana tanggapannya? Ini pertanyaan gue, kenapa lo nggak duluan aja, Dik? Bisa aja. Tergantung MC. Bukan MC. Kalau gue sih yang pertama pasti cari riset keyword dulu ya, terutama riset keyword yang sesuai sama bidang produk yang lu tawarin. Kedua, lu cek kompetitor keywordnya apa aja yang mereka pakai. Terus kalau yang untuk yang awam ya. Terus yang ketiga, pasti lu minimal harus ngerti CMS sih dikit-dikit, atau mungkin lu bisa, kalau lu emang ada basic IT, kalau gue nggak ada basic IT kan, lu harus ada CMS yang bisa bantu gue untuk ngedit title, meta description, URL, terus sama konten terutama. Nah, terus yang kan tadi udah tuh keyword, ngerti CMS. Kedua, lu ngerti SEO yang basic aja dulu. Minimal lu tahu cara nulis title sama meta description pertama yang persuasif dan inovatif. Soalnya beberapa itu gue temuin ada yang salah-salah sih kalau nulis title sama meta description. Di dalam title sama meta description itu utamain ada keyword, kedua persuasif isi teksnya, yang ketiga informatif. Jadi informatif kan berarti lu nggak semua, misalnya ada title kan ada sama meta description itu kan ada maksimal karakter. Nah, itu gimana caranya dengan jumlah karakter yang terbatas, lu bisa ngasih informatif dan deskriptif ke semua orang yang baca title lu, dan itu juga bisa mudah Google buat tracking keyword yang ada di title sama meta description lu. Selanjutnya, lu ngerti buat bikin struktur konten yang baik. Minimal lu tahu cara naruh heading yang baik itu kayak gimana, terus internal link kayak gimana, sama minimal lu tahu tuh taruh LT image sama feature image gimana. Terus selanjutnya lu nyoba buat backlink boleh. Gue sih nggak masalah kalau mau nyariin backlink tuh. Mas Dika masih make kalau backlink itu sebenarnya kalau nyari backlink gratisan itu masih banyak sih. Terutama lu gunain forum-forum, gue masih ingat ada namanya forum yang bisa nge-backlink gratis tuh kayak bersosial. Lu tau gak, Dik? Forum detik bla bla bla.com ada juga. Nah, lu bisa ngetes buat cari backlink sendiri sih, atau mungkin blog comment. Biasanya tuh ada apa sih sebutannya, gue lupa deh. Patungan blog. Ya, patungan blog. Gitu. Jadi ya kalau bisa gue simpulin sih, pertama lu cari keyword buat bisnis lu, sama lu cek kompetitor lu apa. Kedua, lu minimal ngerti CMS itu dulu. Atau lu kalau misalnya nggak ngerti CMS, ya mau nggak mau belajar ngertiin tuh script apa codingan deh. Terus ketiga, lu tahu cara buat yang SEO basic, ngisi title, meta description,
terus ngupdate konten yang baik, bikin konten yang baik kayak gimana. Yang keempat ya lu backlink tapi backlink biasa aja yang bisa gratisan, atau lu pakai yang tools gratisan deh yang mau cek backlink. Kayaknya masih ada sih yang bisa ngecek backlink gratisan gitu terus ya. Soalnya selama ini gue udah jarang banget ke backlink. Kecuali lu pakai Aref. Aref bayar bisa tuh cek backlinknya nggak dik? Pasti. Ya sih, gue sih itu aja. Jadi ya minimal ngerti CMS lah ya, kalau ngerti coding. CMS juga nggak susah sih. Sekarang ada WordPress. Iya. Copywritingnya mungkin ya harus yang informatif, harus yang persuasif. Oke, terima kasih Kak Tara. Nah, next kalau dari Parade, kira-kira gimana Pak? Jadi udah di cover semua ya. Karena mungkin ya itu kalau misalnya saya sebagai beginner gitu, paling basic-basicnya aja kayak title. Yang penting rajin aja sih, disiplin-disiplin lama tuh dia tetap dijalanin, title, description. Yang penting bantu Google ngerti halaman kita ini apa sih gitu kan. Terus mungkin apa ya, dibanding isi website kita random, mendingan kita fokus di satu topik tertentu, jadi Google juga akan percaya sama kita. Oh, ini kita website kita tentang apa nih, misalnya tentang mesin genset doang nih, ya udah Google akan trust website kita sebagai mesin genset. Tapi jangan sampai kita ada bahas tentang apa lagi, tentang kucing lah, tentang mau tanam apa segala macam, nanti Google bingung nih, kayaknya random banget, mendingan gue naikin yang lain deh yang lebih fokus gitu. Jadi Google juga ngecek, karena basically kita berpikir sebagai Google aja sih. Google serving user pengen cari jawaban, pengen cari sesuatu yang mereka cari ya, transactional, informational, navigational. Coba bantu Google untuk memberikan user experience terbaik dengan website kita gitu kan. Jadi kan beberapa juga sekarang Google banyak banget munculin question and answer ya di Google Search-nya. Mungkin kita bikin konten yang menjawab apa yang menjadi pertanyaan calon konsumen kita gitu. Ya harapannya bisa dinaikin Google di ranking 0 ya istilahnya ya gitu kan, di bawah apa di atas ranking posisi 1 gitu. Mungkin coba berpikir sebagai algoritma Google sih, di mana bantu Google serving customer-nya, user-nya lebih baik. Oke, terima kasih Pak Rade. Nah, next kalau dari Pak Dika, kira-kira tanggapannya gimana? Ya tadi nambahin Tara sedikit. Kalau gue hobinya kan ngeliat kompetitor nih. Misal kita tahu hari ini Jokowi ada media-media besar yang udah page 1 dari mulai A sampai Z gitu. Nah kalau buat gue sebagai pemula, benar tadi kata Tara, ekstrak pakai Ahref gitu. Misalkan media A sangat unggul dengan keyword misal Jokowi, Prabowo dan segala macamnya. Nah itu jadi insight di gue. Begitu jadi insight, tidak hanya dioptimasi, kita langsung duduk bareng dengan semua editor, kita akan share bahwa guys, website A, B sampai Z ini keunggulan mereka, ini potensi kita. Kalau dari segi PADA kita bisa ngalahin mereka gitu. Yuk kita coba kalahin mereka juga. Pasti kan ada bertanya, caranya gimana mas? Nah kalau di media ini cukup unik. Kalau gue kan biasanya buat artikel yang relevan, dimasukin internal yang benar pada saat keyword yang akan kita optimasi, sehingga robot dan sitemapnya bekerja gitu. Terus menerus diulangin, biasanya pergerakan udah mulai kelihatan tuh. Contoh, baru beberapa hari ini gue coba tes di kantor di Berita 1. Kita waktu itu coba main dengan Lucinta Luna gitu. Kita tahu isu itu hari itu lagi gede banget. Kita coba masuk Lucinta Luna, nggak bisa masuk karena media besar udah main banyak-banyakan. Akhirnya kita milih Muhammad Fatah gitu. Jadi kalau isu di media itu tidak hanya sekedar bertarung dengan keyword-keyword yang besar, tapi juga mencari second opinion. Jadi kita memperbanyak keran traffic untuk masuk. Jangan dipaksakan aja ke satu keyword yang besar, pasti udah kalah
gitu. Satu, yang kedua, selain mencari celah-celah traffic yang masuk, kita juga harus lihat dari segi tekniknya di gimana. Jangan-jangan udah kita optimasi banyak, ternyata tag atau topik atau teks itu biasanya nggak masuk ke sitemap atau ke robot. Wah, itu PR banget sih. Udah capek-capek ngomong sana sini ternyata nggak masuk gitu. Nah, begitu udah create artikel dari teman-teman redaksi, bisa info, mas ini mas, ya. Akhirnya kita backlink gitu. Nah, biasanya kenapa para media ngoptimasinya tag, karena dari beberapa penelitian pada saat gue mondar-mandir di media, tag itu punya precision yang besar gitu. Nah, balik lagi, cuma kalau ya beruntung lah buat teman-teman yang SEO-nya hanya sebatas traffic, belum jualan gitu. Nah, kemarin ada beberapa tim data yang discuss sama gue, mereka melakukan riset, ternyata tag yang dinamik itu lebih banyak CTR-nya dibandingkan dengan yang statis. Contohnya kayak gimana? Kalau lu browsing nih Jokowi atau Prabowo, di sana ada tulisan tuh, berita terkini terbaru Jokowi hari ini di website A gitu. Nah, kalau gue sih ngeliat itu sih enggak terlalu pengen ngeklik. Tapi kalau gue bikin dinamik, misalkan Jokowi .2 resmikan jembatan Suramadu di Surabaya gitu. Jadi user akan melihat, oh ternyata ini artikel, begitu diklik ternyata teks. Nah, dia cari lagi, akhirnya kita bisa dapat 2. Nah, begitu kita tahu user A sedang klik apa, biasanya pakai strategi juga. Begitu dia baca satu artikel, dari tadinya cuman 1 atau 3 baca juga, biasanya gue langsung tambahin jadi 10 biar user muter aja gitu. Itu sih beberapa strategi yang bisa dipakai sama teman-teman. Jadi memang kompleks sih mas kalau media. Punya behavior dari user juga ya. Ya bahkan tidak ya, sering-sering kalau memang lagi nyari klik banget, kata-kata dibaca juganya apa, diklik larinya apa, gitu. Jadi, pertanyaannya kok bisa gitu? Balik lagi ke duit. Contoh, ada dari sales nih, woi KPI gue nggak achieve nih, tolong embed ini di semua baca juga. Ya mau nggak mau kan, gitu. Ya. Nah, hal kayak gitu sering terjadi tuh. Makanya kadang kalau temen suka klik lihat, loh kok beda. Nah, jangan kaget. Ya. Gitu. Oh, berarti lagi ada KPI yang lagi diuber. Awal aja lu tar. Oke. Tadi Kak atas gimana? Oke, nah ini buat teman-teman nih yang emang ada pertanyaan atau kira-kira mau nanya, ya boleh. Gue udah banyak yang japri. Boleh langsung tanya di kolom Q&A kita. Nanti bakal kita cek di sana. Nah, sebelumnya sambil nunggu teman-teman yang lain kasih pertanyaan, saya coba mau bertanya juga nih sama Pak Rade. Nah, kira-kira kalau untuk Pak Rade kan dari Sosiabas nih, untuk Sosiabas sendiri, misalnya kayak influencer atau ya yang misalnya yang paling gedenya sekarang influencer, itu ada nggak sih pengaruhnya dengan SEO, atau seenggaknya pengaruhnya untuk bisnis itu apa sih? Pengaruh influencer ke SEO atau bisnis gitu ya? Signifikan nggak sih Pak pengaruhnya? Sebenarnya semuanya saling berkaitan ya. Misalnya tadi contoh yang Mas Dika udah bahas tadi, menggiring opini ya kan, dari sosmed, bikin conversation, lalu mereka kayak nyari di Google apa segala macam. Waktu itu saya juga masih ingat tuh waktu Tara sharing ya kan, salah satu SEO, faktor SEO yang mungkin banyak orang yang belum terlalu aware juga adalah brand awareness sebenarnya.
Brand awareness, jadi makin orang nyari brand kita di Google karena ya efek influencer lah atau iklan dan lain-lain. Google juga akan hitung itu kan, oh ini brand ini dicari terus ya. Kalau misalnya kita di compare dengan kompetitor, brand A, brand B, brand C, yang paling sering dicari brand A, Google akan lebih pas brand A gitu kan, itu yang orang ingin nyari, kenapa nggak baca naikin ini ke atas ya gitu kan, dibanding orang yang paling nggak ada awareness gitu kan. Ya salah satu itu brand awareness akan menciptakan juga orang lagi searching, penasaran ini apa, akhirnya juga ngefek ke dan muter di situ terus gitu ya. Jadi salah satu itu sih efek tadi, menggiring orang dari sosmed ke Google, brand awareness dan lain-lain. Backlink juga itu juga kan efek. Oke, sip. Pak Rade. Nah, udah lumayan banyak nih pertanyaannya di kolom Q&A. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya, dari Fajar Hidayat. Nah, mau tanya kalau SEO kan itu waktunya lumayan lama. Apa semua bisnis cocok pakai SEO? Nah, gimana kira-kira tanggapannya? Mungkin dari Kak Tara. Kalau SEO kan waktunya lumayan lama. Nah, tergantung. Nih, gue kasih tau. Lumayan lama ini, lu cek dulu volumenya sama competitionnya sesusah apa, supaya lu bisa cepat naik. Pertama lu cari dulu yang volumenya tuh masih di atas CP, biasanya masih ada di atas 100 sampai 1000 itu kompetisinya rendah. Harusnya itu nggak nyampe sebulan harusnya naik sih. Nah, makanya itu kadang waktunya lumayan lama, tergantung target bisnis lu apa, terus lu emang niatnya mau ngapain SEO. Terus apa semua bisnis cocok pakai SEO. Nah, kalau gue bilang semua bisnis cocok, cuman ada beberapa mungkin bisnis yang punya keyword-keyword tersendiri yang jarang banget orang nyari buat dipakai. Gue kemarin dapet klien itu dia jual sistem apa ya, kayak sistem security gitu, tapi namanya itu jarang banget ditemuin sama orang-orang awam. Nah itu volumenya nggak terlalu gede dan itu kompetisinya juga nggak terlalu gede banget. Tapi kalau dipikir dia buat kedepannya, kalau misal brandnya dia atau produknya dia booming, seenggaknya dia udah ada di page 1 atau udah ada di mesin pencarian. Kalau dibalikin lagi, semua bisnis cocok apa enggak? Gue bilang sih semuanya cocok, tergantung lu bisa maksimalin SEO lu dari sisi mana dulu, dari sisi keyword atau dari sisi konten lu dirapiin dulu. Itu dulu sih. Soalnya kalau dipikir sama keyword, nggak semua produk nyediain nggak semua produk keyword yang lu punya sih, gitu. Oke. Nah, dari Pak Dika atau Pak Rade kira-kira ada tanggapan lain? Oke, aku dulu ya. Pak Rade boleh? Tahu nih MC-nya langsung bercabang, nggak satu-satu. Oke, kalau ditanya apakah semua bisnis cocok pakai SEO, Cocok lah. jawabannya sih ya, cuman tergantung goalsnya. Kalau pengennya langsung conversionnya ke penjualan, ya nggak cocok. Butuh waktu soalnya. Contoh, gue punya toko kopi nih, misalkan Tara Kopi Baper, gitu, ada di Pecenongan, gitu. Pengen main SEO, orang nyari tempat nongkrong yang enak di Pecenongan, pengennya Tara yang muncul, kan lama gitu. Terus orangnya juga nggak mau tahu, kelamaan main SEO, nggak usah lah. Kebanyakan kayak gitu, para bisnis baru tuh nggak mau tahu proses, taunya langsung orang rame di tempat gua, ya udah gitu. Nah itu kalau buat kayak makanan sih atau tempat nongkrong sih butuh waktu, cuman sabar gitu. Nah kalau buat media udah pasti cocok banget. Kenapa? Biasa modalnya nggak banyak, nyiksa redaksi terus memaksa seorang SEO-nya akrobat gitu. Makanya terkadang SEO di media itu hitam jadi putih, putih jadi hitam gitu. Lu mau putih terus, ya belum tentu KPI harian tercapai. Mau hitam terus, tapi juga website harus dijaga. Jadi harus seimbang sih sesuai KPI. Tapi jangan sampai
terlalu bluffing juga gitu. Maksudnya setiap company juga harus paham kalau meng-hire seorang SEO itu bukan berarti traffic langsung tinggi, karena kalau langsung tinggi ya udah pasti orang kagak pada mau jadi SEO spesialis gitu. Ya kalau udah dibilang cocok banget. Ya monggo Mas Radi. Terima kasih. Berarti sedikit aja, kalau selama kita lihat calon konsumen kita atau target konsumen kita kemungkinan besar nyari di Google ya pasti penting kan. Cuma masalahnya mau sabar atau enggak, pasti kan butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun juga untuk bisa ranking gitu ya. Mungkin ya cara cepatnya pasang SEM dulu lah, ya kan, untuk at least untuk ngejar target. Pasti kan semua bisnis juga ada target bulanan, ya kejar dulu pakai SEM. Tapi sebenarnya SEO ini investasi, dan ya lama-lama itu kalau udah ranking dan dia stay itu udah enak banget sih. Udah mungkin SEM-nya lama-lama dikurangin, mungkin lama-lama nggak usah pasang SEM, SEO aja udah good enough gitu. Itu sih tambahannya Pak. Oke, terima kasih. Nah, next nih kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup spesifik nih dari Glugut Hari Pamungkas. Bicara soal tren dan isu di media, bagaimana cara Mas Dika menghadapi isu klik dan Waduh, genderang perang ini. Nama pasal di Oke, gue coba jawab ya. Flashback beberapa tahun silam, kayaknya lama banget. Pernah waktu itu ada di salah satu company gue lama. Begitu kita mengedepankan SEO, langsung jet lag. Dari mulai pertama, SEO itu mesin. Oke. Yang kedua, SEO itu merusak karya jurnalistik. Gitu. Terus lagi, SEO itu ribet. Nah, alhasil tipsnya sih simple. Melakukan pendekatan personal. Kayak contohnya gue gini, Jal. Tara nggak mau nulis SEO, gitu. Udah susah banget. Ajak ngopi, gitu kan. Tanyain, Mas, sukanya nulis apa, gitu. Terus kita bangun semangat. Simpelnya gini, kita jelasin logikanya. Company mempekerjakan seorang Tara gitu untuk membuat artikel di company-nya gitu, dimana artikelnya Tara akan dijadikan bisnis dalam company tersebut gitu, dimana goals-nya adalah traffic mengundang klik kalau di sana ada AdSense pasti jadi duit. Nah, kalau seandainya Tara tidak mau menulis SEO gitu, udah pasti berarti company itu hire Tara sampai kantor bikin artikel. Nah, begitu udah sampai kantor bikin artikel, Tara langsung pastiin artikelnya Tara tidak dibaca orang. Terus buat apaan company tersebut hire Tara? Gitu. Nah, sebagian besar tuh masalahnya tuh kayak gitu, klik versus etik. Akhirnya kita duduk bareng, bikin sidang, klik versus etik. Gitu. Di sana sih tidak ada masalah sebenarnya, karena semakin tinggi level editorial biasanya bisa masukin tuh elemen-elemen SEO, jadi tidak dipaksakan. Kalau dalam pembahasan kemarin itu ya memang sih artikel yang ditulis dengan karya jurnalistik yang baik pasti baik gitu, tapi apakah yang baik tersebut mengundang klik orang gitu? Contoh film yang paling simpel deh, Ada Apa Dengan Cinta. Indonesia udah tahu tuh, begitu lihat, oh ternyata cinta itu nama orang. Nah, ciri khas di Indonesia kayak gitu tuh. Kalau bikin judulnya apa, orang udah bisa tahu isinya. Tapi bukan berarti kalau gitu gue bikin hoax aja dong biar orang klik, ya enggak juga.
permasalahan yang timbul adalah kita sudah masuk P1 Google tapi nggak banyak klik. Nah itu PR tuh gitu. Nah terus dealnya adalah klik versus etik. Kita membangunkan semangat kayak, Pak ayo dong coba bikin artikel begini, untungnya bisa buat awareness sendiri gitu. Atau dengan kata lain, kalau emang mau resign cepat gue bantuin gitu ya. Lu bikin artikel SEO friendly, masuk page 1 Google, lu screenshot, upload di LinkedIn, tulis aja alhamdulillah udah masuk page 1 Google. Biasanya kompetitor udah langsung tuh japri LinkedIn. Nah sebagian besar yang pada nurutin itu alhamdulillah sudah pada resign gitu, dan mereka baru mengerti begitu di company yang baru bahwa oh ternyata SEO penting gitu, dan nggak tabrakan sama jurnalistik. Paling yang sedikit belok itu kayak kita menggunakan kutip 1, kutip 2 itu menjadi masalah. Misal Tara mengemukakan pendapat, nah biasanya redaksi suka ngutip tuh. Nah tanda kutip itu kan biasanya kalau di media kan nggak boleh. Nah hal kayak gitu sih. Atau tanda dolar, tanda dan, itu biasanya tidak disukai. Kenapa kalau tanda dan tidak disukai? Judulnya suka aneh. Mungkin teman-teman suka lihat judul yang aneh-aneh tuh gitu. Bahkan sekarang setiap media udah menggunakan beberapa strategi. Contoh dolar, ditulis dolar gitu. Terus hashtag aja suka nggak ditulis, tulisnya hashtag, dan ditulis dan. Jadi masih banyak sih cara mengemas. Jadi SEO itu lentur gitu. Kalau cara ngadepinnya ya balik lagi, kelarin di warung kopi beres itu sih kalau menurut gue. Oke, terima kasih Pak Dika. Berarti kompleks ya, nggak simpel sebenarnya untuk media. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah ini ada pertanyaan dari Yahoo. Nah, saya mau nanya nih soal kendala optimize on page SEO di website saya. Website saya bidang media finance, baru aja dibuat November 2019. Saat audit, ada yang dioptimasi di bagian image, katanya minta di Smash. Udah saya install plugin Smash, ini di WordPress berarti ya. Biar size image-nya nggak gede-gede banget. Tapi setelah diaudit lagi, ternyata performance-nya tetap skornya F. Nah, enaknya gimana ya supaya SEO skornya itu bisa jadi lebih bagus? Mohon jawab, terima kasih sebelumnya. Nah, gimana nih tanggapannya? Mungkin kita bisa mulai dari Pak Rade untuk menanggapi. Bisa diulang, ini bacanya gimana sih pertanyaan tadi? Jadi intinya dia punya satu website baru, lalu image-nya itu mungkin performa SEO-nya masih rendah, lalu minta untuk image-nya itu untuk dioptimasi biar nggak gede, biar image itu lebih lebih kecil atau lebih friendly untuk orang-orang nanti loading websitenya kayak gitu. Nah jadi dia udah pakai plugin yang namanya Smash, tetap masih itu masih F untuk SEO-nya. Nah kira-kira ada nggak rekomendasi atau enaknya itu diapain ya biar SEO score website dia bisa lebih tinggi? Gitu. Teknisnya kurang paham, tapi kalau misalnya masalah image, itu pasti kan Google akan mentingin website kita loadnya cepat atau enggak kan, pasti ya image seringan-ringannya dikompres atau segala macam, dipasangin alt text dan lain-lain. Nah, kalau mungkin teman-teman yang lain bisa jawab kali yang mana scoringnya kenapa masih belum itu gitu ya. Oke. Nah kalau dari Kak Tara gimana nih? Ini gue lagi baca yang pertanyaannya. Yang gue bingung kenapa dia bilang ternyata ada yang harus dioptimasi di bagian image, kata di Smash. Udah nih saya install plugin Smash. Jadi di satu audit tuh, jadi dia dia tuh ngerekomen, dia tahu hasil skornya dari plugin tersebut atau gimana sih? Gue juga agak rancu sih buat jawabnya. Cuman kalau saran gue, kalau misalnya image yang nggak gede-gede banget,
Ini kayaknya sih WordPress coba buat cari yang buat minifig CSS sama JavaScript sih, itu bisa ngaruh juga ke image. Biasanya sih bisa pakai plugin-plugin kayak Y3 sama Lightspeed deh kalau nggak salah di WordPress. Ini kalau WordPress lumayan sih. Jadi kalau gue juga nggak pernah pakai Smash juga sih untuk yang SEO. Buat untuk yang optimize bagian image. Karena selama ini mendingan gue pakai yang kayak Y3 atau gue pakai yang Lightspeed gitu sih. Oke, terima kasih Kak Tara jawabannya. Oke, semoga tadi menjawab ya. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada yang nanya nih, pertanyaan yang cukup klasik. Nah, ini ada pertanyaan khusus nih spesifik untuk Kak Tara. CMS WordPress vs Blogspot, mana yang lebih direkomendasikan? Nah, gimana tuh Kak kira-kira? Nah ini ada beberapa ada yang nanya mendingan pakai Blogspot apa WordPress. Kalau katanya dia bilang Blogspot itu kan punyanya Google, bukannya lebih bagus pakai Blogspot. Nah sebenarnya balik lagi, Blogspot itu ada beberapa hal yang bikin terbatas, terutama dari segi plugin. Nah kalaupun pakai WordPress, semua plugin yang lu butuhin biasanya udah gampang lu temuin di WordPress. Jadi kalau ditanya CMS mana yang direkomendasiin, gue lebih milih WordPress. Pertama, lu bisa nemuin berbagai macam fitur SEO plugin dari yang mulai full optimize sampai yang basic-basic aja. Kedua, lu bisa nemu plugin-plugin yang buat optimize website lu untuk audit. Kayak misalnya Minify CSS, image, segala macam pluginnya udah tersedia. Terus kalau dari WordPress juga, gue akuin untuk yang WordPress, UX-nya lebih enak sih. Jadi kalau lu mau optimize lebih oke. Kalau buat SEO, gue lebih ke WordPress juga daripada Blogspot, walaupun katanya Blogspot punya Google. Jadi kalau dibandingin mana, gue lebih merekomendasikan WordPress rata-rata sih. Website-website besar itu emang CMS-nya WordPress juga beberapa. Oke. Dari Pak Rade atau Pak Dika, kira-kira ada tanggapan? Apa dulu nih? Jadi tadi WordPress apa Blogspot untuk CMS? WordPress. Ya sama tuh dia. Kalau gue sih goalsnya begini sih. Kalau lu pakai Blogspot, ya awareness-nya sih nggak enak aja, gitu. Misal lu lagi bikin toko kopi, Tara kopi.blogspot.com. Hai guys, kunjungi. Belakangnya Blogspot, gitu. Tapi dibandingkan dengan Tara Kopi doang, lebih enak gitu. Kalau gue sih lebih suka WordPress. Oke. Buat awareness sih. Beli domainnya dulu, tapi beli domain. Ya, lama dikit. Beli di mana, Tar? Udah gue pancing tuh. Tinggal dijawab tuh sama Mas. Tidak terpampang di mana. Ini sombong amat. Ya, semoga menjawab ya untuk pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan lainnya mana tentang ada mungkin dari para panelis ada yang punya pertanyaan terus pengen dijawab banget, mungkin ada Kak Tara, Pak Rade atau Pak Dika, mungkin ada yang kita miss. Maksudnya? Mungkin dari Pak Rade atau Kak Tara atau Pak Rade atau Pak Dika melihat chatbox atau Q&A box ini, terus kita tadi belum nanya atau kelewatan gitu. Mungkin dari Kak Tara, Pak Rade atau Pak Dika bisa pilih pertanyaannya sendiri kalau misalkan mau. Oh, Ya, okay. dari Pak Coba dulu Miri tuh. Tonga kali itu ya. Boleh. Dia ada kasih contoh service AC landing page domain.com/service AC serviceacbogor.com/service AC Bogor. Nah, dia tanya best practice-nya gimana gitu. Pak Miri Tonga. Yang itu kali ya. boleh ditanggapi Pak. Nah, kalau mungkin ya itu dari sisi Slack sih nggak terlalu harus ya. Kita di Sociabase juga
nyoba berbagai macam slug sih, misalnya kayak domain.com/influencer/Jakarta. Kita juga bikin yang domain.com/influencer Jakarta, domain.com/Jakarta/influencer gitu. Jadi dan ya kedua-duanya juga ranking sama sih gitu. Jadi slug mungkin nggak terlalu ngaruh, mungkin ya isinya dan lain-lainnya juga banyak faktor lain kan. Atau mungkin yang lain. Ya, setuju sih dengan Parade. Kecuali memang landing page-nya beda. Misal domain.com/service AC versus domain.com service panci. Gitu. Dua berbeda ini nggak bisa masuk kan. Tapi kalau dengan formatnya kayak gini sih masih oke kok. Gitu. Kalau dari Katara ada tanggapan? Itu sih sama aja sih kayak Dika, sebenarnya nggak ada masalah juga dari slug atau segala macam. Yang penting ya lo jangan pakai underscore aja. Gitu aja. Ya lo jangan pakai underscore, jangan pakai simbol-simbol yang Mungkin kalau gue tambahkan sedikit, yang atas lebih general, yang satu lebih targeting. Service AC Bogor, satu lagi service AC. Nah kalau service itu kan terlalu luas tuh, ada di daerah mana aja. Mungkin kalau mau tujuannya di Bogor, ya yang kedua lebih oke, lebih targeting gitu. Mungkin ada yang mau namain? Nah, ini gue juga kalau misalnya service AC berarti lu bahas service AC aja, tapi lu jangan nyebutin location di mana sih, gue saranin landing page-nya. Nah, jadi service AC, bahas konten tentang service AC kayak bersihin, gue nggak tahu deh komponen bersih AC tuh apa aja ya. Jadi service AC tuh kayak lu benerin remote, terus merek AC apa aja yang bisa diservis segala macam. Nah service AC di Bogor mungkin lu bisa infoin kalau di Bogor lu dapat pelayanannya apa segala macam, asal kontennya masih berbeda. Soalnya bisa kemungkinan juga pas lu lagi optimasi service AC Bogor, terus yang usernya lagi di daerah dekat Bogor, itu kemungkinan bisa muncul juga dari yang service AC. Service AC Bogor meski dia nyari keywordnya service AC, atau kemungkinan bisa dua-duanya muncul juga bisa, kayak keywordnya Parade tadi, influencer di Medan ada 2 page. Jadi kalau misalnya kontennya relevan juga gak masalah menurut gue. Jadi bisa aja masuk ke Google. Kalau mau efektif, dua-duanya efektif kalau udah terima belum? Nah, gimana ya? Semoga menjawab. Nah, ada pertanyaan nih dari Fajar. Mana dari sisi SEO? Nulis artikel setiap hari, tapi pembahasannya biasa saja, nggak mendalam, atau nulis dulu sekali, tapi pembahasannya komprehensif. Nah, gimana nih kira-kira tanggapannya? Mungkin kita bisa mulai dari Pak Dika. Oke. Ini juga terjadi di media, makanya kita bagi itu jadi 2. Kalau dari pertanyaannya, kita nulis tiap hari, contoh ada 10 orang redaksi nulisnya bebas gitu, dibandingkan ada yang 5 redaksi tapi nulisnya targeted. Lebih bagus mana? Tergantung KPI. Kalau lu mau ber-KPI harian, ya secara otomatis general lebih bagus. Tapi kalau lu mau targeted, nggak bagus gitu. Contoh, pernah ada pengalaman kita untuk mengoptimasi satu keyword, misalkan Jokowi atau Prabowo, itu seorang redaksi biasanya menulis 10 sampai 15 artikel terkait keyword tersebut, tapi yang SEO friendly ya gitu, bukan yang umum-umum. Nah, itu akan lebih oke buat ngebantu si SEO spesialis dibandingkan kayak dia bebas, misalkan Presiden RI resmikan jembatan Suramadu gitu, tapi nggak sebut Jokowi gitu. Nah, itu kan lebih susah gitu. Jadi tergantung KPI. Kalau lo mau goalsnya secara besar, ya melebar lebih bagus. Tapi kalau mau targeting atau menuju satu keyword tertentu, ya lebih baik itu sih. Cuman kalau bicara pembahasan komprehensif, berarti kan panjang
gitu. Kalau gua lebih milih sedikit tapi targeted dibandingin satu artikel panjang banget gitu. Jadi untuk merangsang si robot sama si atletnya juga sih. Makanya kalau ngeliat media kan kalau konten-konten tuh tidak begitu panjang, 3-4 paragraf naik gitu, 3-4 paragraf naik gitu dibandingkan yang panjang gitu. Itu sih. Oke. Nah, kalau saya tambahin sedikit ya, pertanyaan ini. Kalau misalkan ada company A sama company B nih, atau ada website A sama website B. Nah, yang satu mungkin pembahasannya lebih singkat, nggak dalam. Yang satu lagi mungkin pembahasannya lebih komprehensif untuk topik yang sama atau fokus keyword yang sama. Nah, kalau dilihat dari sisi seperti ini, kira-kira yang akan mereka pilih itu yang seperti apa? Singkat atau lebih apa? Pembahasannya biasa aja, atau yang mungkin yang lebih pembahasannya lebih dalam, terus wordnya lebih jauh lebih banyak. Oke, gue coba jawab ya. Tergantung KPI-nya gitu. Pertama, kalau KPI lo ada traffic, ya kita tahu user Indonesia malas baca sampai panjang-panjang gitu. Tapi kalau lo mau dapetin loyal user, ya panjang oke. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi ada beberapa tim data yang bilang, guys, kalau menulis artikel itu yang panjang-panjang. Karena kita punya loyal user sekian. Nah, biasanya loyal user tersebut yang dimanfaatkan sama company untuk biasanya main terus notif dan kawan-kawan gitu. Tapi kalau ngeberat traffic ya rada susah sih gitu. Kenapa? Misal lu tahu misalkan satu isu A itu lagi breaking news, terus lu nulisnya panjang kali lebar, sedangkan kompetitor lu udah pada ngelepas semua gitu, bahkan 1-2 paragraf udah naik. Begitu lagi banyak membaca, ditambahin sama dia jadi 3, 4, 5 sampai 6 paragraf. Itu bagian dari strategi aja sih gitu, bukan sesuatu yang baku. Oke, kira-kira kalau dari Katara ada tanggapan? Kalau dari gue, kalau misalnya emang mau bikin konten yang bagus banget untuk SEO, gue sih nyaraninnya ya emang kualitasnya bagus terus pembahasannya komprehensif, daripada lo bikin kualitas yang biasa aja tapi lo harus update berulang kali. Jadi kalian bikin artikel yang emang kontennya lebih mendetail sama yang bisa lo ikutin yang dari SEO yang mungkin dari alur-alur yang membutuhkan dari pembuatan konten kayak gitu. Terus kontak keyword minimal kan kalau gue sendiri bikin artikel itu 500. Nah itu tergantung kompetitor. Bisa kalau kompetitor kan ternyata semakin detail semakin banyak, cuman dia ngebuatnya lebih penuh. Nah itu harus beda-beda. Jadi kalau misalnya dipilih yang lebih baik yang mana, kalau buat yang kata gue buat yang SEO lebih baik lu nulis yang kualitasnya bagus, walaupun ya kualitasnya bagus tapi nulisnya seminggu sekali. Jadi daripada lu tulis setiap hari tapi ya isinya kosong. Saya kan lu nulis artikel itu buat manusia kan, bukan buat robot juga. Jadi ya saya apa yang lu buat artikelnya emang buat dibaca manusia, bukan cuma buat sekadar Google tahu lu masih konten di website lu. Itu sih dari gua. Kalau Bu Karadi ada tambahan? Tambahan sedikit aja, kalau saya itu mungkin lebih tadi ya balik lagi tergantung KPI, tapi kalau saya lebih milih tadi menulis seminggu sekali tapi komprehensif, karena balik lagi Google juga ngecek engagement, berapa lama orang masuk, dia stay, dia lama di situ, itu juga akan dihitung Google. Berarti oke nih tulisan ini bermanfaat ya bagi usernya Google gitu kan, karena dia ketemu ini 10 menit di situ baca sampai habis, bagus dong ya kan. Gue akan sering munculin ini deh dibanding artikel lain. Masuk dan kamu yang masuk dia 10 menit gitu. Jadi Google akan ngecek yang mana yang paling bagus bagi user Google.
Oke. Oke. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari pembicara. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada kata motivasi atau tips-tips dari Katara atau Parade atau Pandika sebelum tutup atau kata-kata motivasi untuk orang-orang yang baru memulai website. 30 nyampe nih ada di motor kan, lu harus bikin sesuatu. Kita datang ke SEOcon, kita aja sih. Oh iya, boleh. Promosi Pak, promosi topik SEO kan. Dan jangan lupa pakai Dewa Web. Berita tahu dong gimana? Berita Benar. Oke, oh iya, sedikit tentang SEO kan mungkin dari Katara mau jelasin sedikit tentang SEO kan? Untuk SEO kan jangan lupa kita Februari di kota-kota Belanda. Nanti bakal ada Netpetal, terus beberapa pembicara yang para SEO juga. Terus nanti untuk lihat schedule pembicara topik terus jadi jangan lupa cek. Kita nanti tertarik dengan SEO dan bisa hadir ke acara SEO untuk SEO. Jadi sebentar nanti gue bakal kasih soal refined website baik atau enggaknya, terus cara teknisnya buat SEO. Dan dari kita ketemu lagi. Ayo Dik. Oke, gua paling ya lu harus datang ke Siapan karena di sana gua bahas seputar media publisher yang udah 9 tahun mondar-mandir. Biasanya masalah apa aja yang ada di media, terus hal-hal apa aja sih yang bisa dipakai buat para SEO spesialis yang ada di media gitu sih. Jangan lupa kunjungi Siapan 2020. Ada 3 orang yang difoto sini nih. Berapa? Mungkin dari Parade terakhir. Jadi itu aja sih, sampai jumpa di SEOcon. Kalau saya nanti paling sharing lebih dari influencer marketing, dan ya siap belajar juga dari teman-teman yang lain di sana. Ini bakal seru. Iya, pasti banyak seru karena dari oh iya, selain SEOcon akan ada IDMX Digital Marketing Expo ya Katara ya. Nah, jadi kalau misalkan IDMX itu gratis, jadi kalian bisa langsung daftarkan diri ke link yang saya taruh di chat itu. Kalian bisa daftar, atau 100 orang pendaftar pertama kan Dari lu, gue yang ngarang, foto saya kan masih di doang. lulusan kalian nggak tentang SEO. Kan gue bikin word. Ada bapak juga membantu semua ini. Jadi kalau misalkan konsultasi, Semua beres, lu itu apapun itu yang Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Katara, Parade dan Pandika atas waktunya. Terima kasih untuk para pembicara. Jadi kapan ketemu lagi di Siapan 2020. Tanggal 26 sampai 27 Februari. Jangan bertanya teman-teman. Kalau misalkan nggak bisa nonton SEO conference-nya, bisa datang ke Digital Marketing Expo-nya gratis. Daftar saja di link yang saya taruh di sebelah situ. Oke, sekian semuanya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Terima kasih. Cari hosting yang aman,